saya begini, kami kok bersyukur juga lah ya. Kenapa Muslim ini nggak makan babi, Advent nggak makan babi? Kalau sempat Muslim ini makan babi, habis semua daging babi, mahal babi. Syukur juga. Lo nggak ngerti sih, ya ampun, populasi babi itu ya. Ya memang betul ya, memang adil juga sih. Kalau nggak ada yang memakan, adil juga. Bahaya kalau populasi sempat itu. Enggak, Iya. mohon maaf ya, kalau habis. Iya betul. Makanya kami memang bersyukur kalian nggak makan babi, bersyukur. Bukan habis, bukan. Jadi begini, seandainya babi nggak dimakan-makan ya, bukan punah. Kalau babi nggak dimakan-makan, kalau biar aja. Itu nanti ya populasi babi itu bahaya karena dia pengganggu kan. Babi itu kan hewan pengganggu sebenarnya. Nah, harus dihabisin gitu loh. Tapi terkadang kita lihat di apa sih? Ini saya jambak nggak mau nih Ustadz kita nih. Film dokumenter itu kan, ya, mereka menembak-nembak babi itu kan. Nah, itu cuma untuk mengurangi populasi babi yang begitu ini. Cuman ada yang makan ya nggak apa-apa, itu bagian dari menghentikan laju populasi babi juga gitu. Cuman semua ada konsekuensi. Yang nembak-nembak tuh nggak dimakan ya bisa bikin bau ya, bisa bikin ini dan itu. Iya, artinya begini, Tuhan itu tahu adil, Tuhan itu maha tahu. Jadi dibuat dibuat bahwa babi itu haram untuk kalian. Kalau semua pemangsa babi itu punah, mahal, nggak bisa ditemukan lagi. Makanya kami bersyukur kalian itu nggak makan babi. Justru bukan malah nanti kami Yesus turun ke dunia ini untuk memusnahkan babi. Oh gitu. Nah, memusnahkan babi. Jadi kalau beher Ustaz, syukran. Cuman masalahnya Yesus nanti bingung ini. Mana oten mana babi kan mirip-mirip nanti. Itu masalahnya, takutnya di situ. Karena mereka kan makan babi. Nanti di akhir itu bingung itu, mana babi mana orang nih kan gitu. Gimana itu Kepas? Yuk. Iya, kembali kepada ya udahlah, terserah lah mau disamakan. Kembali kepada Tuhan ya nanti semua itu. Ustadz Aing, bager pisan ya. Wah, jazakallah beher Ustadz, panjang umur saya selalu Ustadz. Nitip doanya ya Tad, kalau tahajud biar cepat. Ya Tad, yang bilang-bilang Bang Kores suka ngebully dia mah. Bully terhitung. Tapi seharusnya begini loh Bang Kepas, teman-teman Kristen itu harusnya lebih percaya diri, apalagi dalam segala biar hal. Cepat wafat bentar, Abu. Biar cepat wafat. Wah Ustadz, wah parah Ustadz ini. Mana cepat. Wah, iya. Ketularan Bang Kores kemarin 3 hari sama Bang Kores jadi kayak gitu Ustadz. Aduh. Pusing aku. Udahlah, yang penting gimana lah toleransi ini dijaga, tinggal itulah. Toleransi mah tetap toleransi. Gini, Tuhan lu kan 3. Sebenarnya lebih berani loh. Terus terang, mau segala hal. Saya tanya dulu, siapa di sini pernah membakar gereja? Terus terang dulu. Gak ada. Jangan dibohongi hatinya. Jangankan bakar gereja ya, injak Bible aja saya nggak mau loh. Nginjak Bible saya nggak mau. Apalagi sampai bakar gereja. Susah bre, bakar gereja tuh ribet, bakar orang gampang. Lu misalnya bawa bensin. Rumah Tuhan. Lu bisa bawa bensin nih satu jerigen, terus lu siram gerejanya, terus lu bakar. Hitam-hitam doang. Tapi kalau lu bawa 1 jerigen, lu siram ke orang, lu bakar, kebakar langsung. Iya kan, itu kan bait Allah dibakar. Berarti kamu kan sama juga membakar. Wah, dikasih mawar. Bait Allah kan membakar Allah juga. Bang Kores tahu nggak? Tapi tetap susah. Lu mesti berapa kali balikan buat ngebakar itu? Susah, ribet. Bang Kores, tahu nggak Ustadz Wapi ngasih mawar ke Bang Kores? Itu nyekar itu. Nyekar. Waduh, berarti ini Kamboja ini. Ini kan ngedoainnya biar cepat wafat. Nah, sekarang dia nyekar tuh. Airnya belum air. Oh, kopi udah. Airnya diguyur pakai kopi.
Nggak ada yang moto. Ayo moto naik, ayo moto. Ustadz Aing itu lagi ini. Ada Bang Billy juga di bawah. Sini naik Bang Billy, ada kepas. Ayo moto. Seru nih. Nah ini nih. Oh iya. Doakan istri saya nambah. Aduh. Amin. Kalau ini saya Amin. Angkat tangan Amin. kalau ini. Ayo moto aja yang ngedoain kalau ini. Ini bulan depan seru ini. Assalamualaikum Ayo moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ayo moto ini Muslim apa Islam? Waduh. Alhamdulillah Muslim. Oh kemarin ini ya sholat di masjid Islam kemarin. Enggak, aku temannya ABK aman. Ukti Rola mana Akimoto? Biasanya bareng-bareng. Sama siapa? Ukti Rola. Rola siapa? Rola. Iya Akimoto biasanya bareng-bareng. Ini Ayo moto kayak yang lagi sakit ya suaranya. Lagi meriang, lagi sakit. Aduh. Waduh meriah. Allah. Sapakilah ya Ayo moto. Iya, amin. Salam sama Ustadz Wapi. Lanjut. Jadi apa topik pembicaraan kita ini? Mana apanya, temanya? sama Yahudi mau nggak ngobrol sama Yahudi? Saya mau jadi agama Nggak Yahudi. bisa Kalau Kongres, dia nggak ada ilmu, percuma dia botak juga nggak ada ilmu. malas. Tapi menarik loh. Tadi dia bilang gereja itu bait suci. Bener gak itu? Bait Allah itu. Bait Allah. Gereja itu bait Allah. Bener Nggak nggak? ada rumah Tuhan itu ada foto orang, patung, nggak ada bre. Tapi Itu kan gini, kalau simbolan namanya rumah itu. Tuhan itu pasti perintah dari Tuhan itu, kayak pembangunan bait suci ada perintah Tuhan ya. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah ada perintah. Nah gereja yang perintah siapa? Oh bentar, Mel gantian sama Bang Daman ya. Atau ini Bunda Rahma masih hidup nggak Bang Handi? Cek. Ya aku tuh aja yang turun atuh. Enggak, ini kayaknya udah pada tidur kayaknya nih Bang Handi Bunda Rahma. Oh, udah pada tidur kali ya. Bang Handi monitor. Tadi Bang Handi tadi WA ini chatting di bawah. Oh ada. Oh Bunda Rahma aja. Ya. Udah sama Imoto itu. Nah, coba Kepas lu jawab Kepas. Pendeta yang paling profesor pun jawabannya batu karang lagi ya ujung-ujungnya. Kalau ditanya kayak gitu jawabannya batu karang. Saya tanya aja, apa emang selama ini kita lihat gereja itu rata-rata di pantai semua di atas batu karang? Kan enggak juga malah. Ayo. Padahal perintah itu jelas loh di dalam apa namanya Judaism bangun bait itu. Sampai ukurannya dikasih tahu sama Tuhan itu. Nah. Jangankan itu. Jangankan itu. Dengar dulu. Saya dulu ngomong gantian Pak. Jadi di Yerusalem itu ada 3 keyakinan. Ya, Yahudi, Kristen, Islam. Kenapa kemarin Amerika mau membuat Yerusalem itu ibu kota Israel? Tapi kan ditentang. Karena apa? Karena di sana ada bait suci. Nah, jangan bicara politik lah. Tunggu, bukan, ini tentang aliran agama, enggak, kita kembali kepada agama. Artinya di sana untuk merebut bait suci itu banyak pertumpahan darah, pengorbanan, ya, kepura-puraan. Jadi yang dimana sebenarnya Allah itu nggak ada lagi di sana. Nah, Allah nggak ada di bumi. Allah Kok di tahu? surga. Kok tahu? Sok tahu loh. Nggak ada lagi di mana? Masa ada Allah di bumi? Ya di surga. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini aku mau nanya dulu ke Ustadz Wafi. Ustadz, misalnya ya, ada seorang muslim, baru masuk Islam, meninggal dia. Kemudian dia ini berwasiat mayitnya itu mau dikremasi.
Nah, itu hukumnya gimana? Terus dikeramasi pakai sampo tak maksudnya? nggak pakai Bukan api. keramas rambut, Pakai bukan. api-api. Dibakar. Iya, dibakar jadi abu gitu. Nah, itu hukumnya gimana? Terus apakah si keluarga yang ditinggalkan ini wajib menjalankan wasiatnya atau gimana? Nggak boleh lah, haram mayat dibakar. Itu kan menyakiti mayit kan. Kan kita wajib menghormati. Jadi Islam itu satu-satunya agama. Sejak kita lahir wajib dihormati, sampai mati pun kita harus dirawat. Itu hanya Islam yang mengajarkan kayak gitu. Jadi menyakiti mayit itu sama dengan menyakiti orang yang hidup. Tapi ini mayitnya berwasiat. Iya, dilihat ma'ruf Nggak nggak boleh. wasiatnya. Kalau wasiatnya nggak ma'ruf, nggak bisa diikutin. Kalau bertentangan dengan agama nggak boleh. Iya. Oh gitu ya. Nah, tapi ini keluarganya tetap menjalankan. Jatuhnya apa itu? Ya sama-sama dosa semua itu. Oke lah, sip. Oke. Beda ya Ustadz ya. Saya dibawa aja, saya jadi donatur aja. Ustadz, Wah, mantap. beda sama kisah dulu yang gara-gara takut ya, dosanya takut sama Allah, dia bilang bakar mayatnya, tebarin abunya di segala macam. Itu beda ya. Masya Allah, Ustaz jazakallah Ustaz khair, Rafi kok Ustaz. aku lagi Akimoto, Ustaz, Akimoto belum? Buat beli botrek Ahimoto. Oh. Ini harus supaya keren. Harimau, beda kasih ini. harimau ompong. Ya, saya mau tanya sama Ustadz Wafi, beda ya Ustadz ya, yang kisah itu ya. Saking takutnya dia sama Allah, dia suruh bakar Masya Allah, jasadnya Ustaz. itu. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, ya andalan ya Bang. Lanjut. Paulus lewat, Pak Ustaz melihara Paulus. Wih, jazakallah khair, aku dikasih lope-lope Ustaz. I love you too. Itu tempat sabun itu? Apa itu lope-lope weh? Ustaz Aing ini Bang Kores. Jangan macam-macam. Iyalah. Kak Gia sama gini Ustaz, lagi kayaknya Ustaz Aing, ntar lagi nggak ada Ustaz Saeta. Kemarin saya marah, Ustaz Aing sombong, Aing nggak pernah disapa kata saya. Saya sibuk Kang katanya. Iya panggilan sampai ke luar negeri, ke Yaman kemana kemarin Tan? Itu ada perahu segala ya. Si Kepas panas Yesus nggak ngasih. Pokoknya si Kepas Apa? Nggak apa-apa. Ini Yesus bukan juga. masalah gitu. Kepas Yang punya penting saya kolam renang. tambah ilmu saya. Saya kan mau tambah ilmu, makanya masuk dalam room ini. mendingan Nah kalau gini, mau nambah Kepas. ilmu nanya lah. Di sini bukan Ustaz kita. Enggak Bang Kores, mendingan gini saran saya, jangan nyari ilmu dulu Bang Kepas. Mending nyari penumbuh rambut, biar jangan botak. Penumbuh rambut dulu cari. Itu emang di fotonya botak ya? Aslinya bukan di fotonya, asli kemarin on cam. Jazakallah khair Ustaz. Aduh, pokoknya Jazakallah sehat khair. selalu, Ustaz. Barakallah. Tahu dia barakallah ya. Tahu dia barokallah. Bukan barakah yes gitu. sudah nama Tuhan niru, barakallah niru juga lagi. Iya, barakah yes gitu. Tad, kasih pantun. Ayo kita rame-rame bilang cakep. Ayo open mic. Kita bilang cakep rame-rame. Jangan Kang, kasihan tegas. Beli Fanta kalau lagi haus. Ayo start lanjut. Yayasan jazakallah. Tad, kalau ada acara ke Bandung, Ustadz kontak-kontak itu ada Pak Hasan. Dia Jazakallah. punya rumah gede Pak Hasan. Isinya itu 6 kamar. Pak Hasan itu tuh yang ngasih mawar. Isinya 6 kamar. Gede rumahnya bener 2,5 lantai. Gratis Tad kalau nginep di sana di Bandung. Insya Allah. Udah kayak villa itu. Mantap. Bandung mana tuh? Di Braga, di Buah Batu di kota. Kagak ada Buah Batu kota, Buah Batu Bandung Selatan. Iya, kota lah. Bandung Jawa Barat Ustaz. Oh gitu. Iya Ustaz. Dari Jakarta ke Bandung itu berapa jam sih? 3 jam. 2 jam. 2 jam lah, 2 jam. Oh, 2 jam bannya nggak napak ke aspal. 5 jam kalau Akang yang bawa 5 jam. Oh.
Oh iya, kalau Akang yang bawa 5 jam, percaya saya itu. Julius saja langsung diganti sopirnya itu sama Akang. Enggak juga, Tad. Kemarin saya ke ini bentar kok. Nggak bisa. Kepas kalau ke surga berapa jam Kepas? Ini masalah surga ini setelah meninggal atau sebelum meninggal? Masalahnya Yesus, biar lebih jelas dulu ini. Harus detail ya? Iyalah, pertanyaannya harus detail. Oh gitu ya. Salah berarti saya ya. Kecrot. Anjir Twitter nih ya. Wah seru banget. Kalau masalah ke surga itu mau 1 detik mau berapapun itu kembali kepada yang Maha Kuasa. Siapa Maha Kuasa itu? Elohim Yahweh lah. Oh Yesus enggak ya? Bukan ya? Ya Yesus kan hanya penyebutan nama ketika itu. Beuh, mantap. Ketika di surga namanya beda juga. Enggak lah, ketika kan apa yang disebut Bani Kristen Israel, cabang mana ya? Yahweh kan Dia Kristus cabang mana? cabang Cinere dia nih, cabang Cinere. Ah, Ini pasanya Ahimoto ini, Ustaz. Cabang Sebenarnya Cinere. pasar Ahimoto nih. masalahnya Ahimoto Yesus usianya belum pas. ke surga itu dia duduk di sebelah kanan Bapa. Masalahnya itu di situ. Coba nggak ada narasi di sebelah kanan Bapa, ya bisa kita asumsikan Yesus itu ya Bapa itu gitu. Masalahnya dia duduk di samping kanan itu repot itu. Gimana ceritanya itu? Kepas. kan udah saya bilang Apanya aku bilang? Nggak ada kau bilang apa-apa tadi. Yesus Allah itu Elohim itu bisa seribu wujud, tapi manusia nggak bisa menjadi Allah. Ini Wah, dalam ini Ustadz Wafi, dalam ini. enggak, kitab dia itu kitab tasawuf bukan kitab buku. Dia pakai ilmu cicak di nih. Ada satu ilmu, cabang ilmu nama ilmu cicak di. Cabang tasawuf parah Ustaz. Ahimoto ngerukiahnya itu belum sempurna. Ini kayaknya muridnya Mas Moto ini kayak gini model. Iya, murid Ahimoto ini belum sempurna dia di rukiahnya. Lanjut Kepas. Ya, manusia tak akan pernah bisa jadi Allah. Oke, lanjut. Yang bisa cuman Yesus. Yesus itu kan Allah. Wah, itu yang aku bilang repot nih kalau begini nih. Lanjutlah Tadi satu kan Afi. keilahiannya, dia turun ke bumi. Ya lanjut Ustaz, ini lumayan buat sarapan Tad. Turun ke bumi Pak gabut gitu. Ustad. Silakan Pak Ustad. Ya. Ini enak diskusi kepada orang yang tepat, Pak Ustad kan gitu. Ini enak nih diskusinya. Lu banyak minum rinso campur madu sih Kepas. Berbusa mulu mulut lu. Ini yang enak. Oke, lanjut Pak Ustad. Kita dengar nih. Kamu nanya aja lah, nggak bisa saya mau nanya ini. Ini Kristen Kan mereka gini, Kristen cabang tasawuf kayaknya ini. ke saya Kristen Protestan gereja HKBP. Kan saya bilang, kenapa kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Mereka menganggap Yesus itu manusia. Saya bilang Tuhan. Tuhan yang berwujud manusia gitu ya. Enggak, jadi begini Pak Ustadz. Kan Yesus itu datang kan menggenapi firman dari perjanjian lama. Jadi dia turun ke bumi karena sudah selesai masalah pengutusan nabi, karena diutus pun banyak nabi, manusia itu selalu berbuat jahat. Karena manusia itu sudah terkutuk,
Ya, jadi Allah itu turun untuk menyelamatkan manusia. Iyalah. Terjadilah penyalipan. Terus wujud manusianya pengorbanan. itu Tuhan juga. Wujud manusianya ketika Yesus itu Tuhan juga. Bukan, jadi gini, badannya Yesus itu hanya dipakai Allah, keilahiannya nggak hilang. Yesus itu kan keilahiannya nggak, jadi keilahiannya kan ada di surga. Wujud dari badannya manusianya itu kan hanya dipakai Allah. Iya, maksudnya kemanusiaannya, tangannya, kepalanya, titiknya, kakinya itu Tuhan juga. Enggak lah. Selama saya kenal bertahun-tahun sama Ustadz Wafi debat, baru saya ngedapatin Ustadz Wafi kebingungan ngadapin Oten. Sekarang ini malam ini Ustadz Wafi kebingungan. Oten cabang tasawuf. Oh, berarti Tuhan, Allah dan Yesus kemanusiaannya itu jadi satu gitu ya? Gimana Pak Ustadz? Tolong diulangin. Tolong diulangi Pak Ustadz. Nah kan, ini apa, ketuhanan, keilahian dengan badan Yesus itu jadi satu berarti ya? Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu kesatuan, tapi satu esa. Oke, waktu Yesus dibaptis, suara dari langit itu suaranya siapa? Itu kan Elohim Yahweh di surga, dari surga. Nggak nyatu itu sama Yesus? Tidak terpisahkan. Tapi ketika itu Yesus dibaptis itu di Sungai Yordan itu, ya dia sebagai manusia. Pertanyaan saya, menyatu nggak suara itu dengan badan Yesus? Terkait dengan badan dengan bukan di sini Pak Ustadz, bukan mencerita tentang menyatu dengan badannya, tapi dengan rohnya. Berarti rohnya Yesus ada di langit dan ada di bumi waktu itu, dua berarti. Iya, roh manusia kan beda, roh manusia beda roh Allah. Iya, yang bilang sama siapa? Nggak ada. Maksudnya itu antara suara di langit dengan Yesus yang di bumi dibaptis nyatu nggak? Nyatu, nggak bisa terpisahkan. Mau kenyataannya nggak nyatu, satu di langit, satu di bumi. Ya itu pemikiran kita Pak Ustadz. Kalau pemikiran kami yang meyakini kan menyatu. Itu pemikiran kita. Kalau pemikiran kami itu menyatu. Oke. Menyatu itu apa sih? Menyatu itu kan tidak terpisahkan. Kan saya bilang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan Pak Ustadz. Menyatu dalam satu tempat atau dalam satu pemikiran atau dalam satu apa? Tidak bisa dikatakan menyatu dalam tempat. Namun tidak terpisahkan. Kalau kita menyatakan tempatnya nanti jadi satu di bumi, satu di surga, kan gitu. Jadi tempat ini kan menyatakan satu tempat. Ya, menyatu itu versi kamu tuh menyatu dalam apa? Nah, menyatu ini kan menyatu ini adalah, kalau saya katakan, ya hanya Tuhan yang tahu masalah menyatu ini. Kalau hanya Tuhan saya yang katakan tahu, nanti Anda berpendapat, guys. Salahuddin Wahid. Ya itu dia. Afwan, Ustadz Wafi, ya, Akhi Moto, Akhi Kores, host, saya pamit dulu ya. Baik. Mau cari Rinso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kamu ngaku sendiri. Menyatunya itu hanya Tuhan yang tahu. Kalau gitu ngapain kamu yang nafsiri, Salahuddin Wahid? Gitu. Ya kembali kepada keyakinan masing-masing aja lah Pak Ustadz. Kalau kita kan Kristen kan udah jelas garis lurus. Kita diajarkan bagaimana kita Trinitas itu Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan. Iyalah, siap. Memang agak sulit. Hanya Tuhan yang tahu ya. Secara manusia memang iya. Jadi kalau kita kan secara manusia bagaimana sih menyatu? Satu di bumi, satu di surga, satu di awan-awan. Roh Kudus. Nah itu berarti kan hanya Tuhan yang tahu menyatunya. Iya, tapi kan itu tidak terlepaskan. Karena apa? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Karena Yesus itu ketika dia di bumi, dia bisa membuat mujizat, membuat orang buta menjadi melihat, orang yang bongkok bisa berjalan lurus, orang yang mati bisa hidup, dia bisa berjalan di atas air. Nah, artinya apa? Berarti kan tidak ada nabi yang seperti Yesus. Berarti kan di luar dari itu, berarti kan udah jelas Yohanes 13 ayat 13. Siapakah engkau? Engkaukah guru itu atau Tuhan? Kau dan guru, akulah itu. Kan gitu. Yohanes 13 nomor 13. Coba. Kalau Yesus seperti kita manusia, coba Mas, Yohanes 13 itu coba baca Yunaninya coba. enggak, kita versi ya Alkitab kita aja sekarang ini Pak Ustadz. Enggak, coba baca secara Yunani lalu terjemahkan satu persatu. Apakah benar bermakna Tuhan? Ya mungkin Ahimoto bisa ngebantu Ahimoto. Belum nggak buka di PES. Kalau cuma Yunani insya Allah Yohanes 13 itu pasaran itu kan. Jadi kita pengen tahu ya pengen tahu Mas Kepas ini berapa tahun jadi orang Kristen. Kita cek ya Yohanes 13 nomor 13 itu Anda memahami Tuhan itu apa dalam Yunani itu. Dibuka mute-nya Kepas. Lanjut, saya kan masih menyimak ini Pak Os. Lanjut aja. Menyimak? Saya bertanya malah menyimak. Malah aneh bilang ini. Pantes gak nyambung dari tadi Pak. Kristen tasawuf. Kan udah saya jawab. Jadi begini loh, kita jangan putar-putar ke sana kemari. Kan udah saya bilang, apa yang kita pikirkan tidak sama yang dipikirkan Tuhan. Pemikiran manusia terbatas. Kadang begini loh, manusia sok tahu, Tuhan lebih tahu. Nah, karena Tuhan lebih tahu, kenapa Anda yang menafsiri Tuhan? Bukan, karena begini, kita sudah tahu di Yohanes 13 bahwa dia melakukan mujizat-mujizat. Kita lihat aja itu perjalanan Yesus, dia melakukan banyak mujizat. Yang melakukan mujizat itu banyak, Pas. Yang melakukan mujizat itu banyak, bukan cuma Yesus. Melkisedek iya, juga, tapi Musa juga. iya. Semua. Iya, saya paham. Saya sudah baca dari perjanjian lama itu semua, para nabi ya yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Tapi Yesus itu banyak kelebihannya dibandingkan nabi-nabi. Ayo sekarang kita sebutkan. Karena Yesus kelebihan Yesus apa saja kita bandingkan dengan Musa. Coba. Yesus bisa nggak membelah lautan? Ya dia itu Elohim Yahweh, dia itu Yesus itu. Yesus itu kan dia yang menyuruh Musa. Cahyono, mana ada Yesus nyuruh membelah lautan? Iya, itulah pandangan kami Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan beranggapan kan bukan begitu. Malah duluan Yesus daripada Abraham. Enggak. Mana ayatnya bahwa Yesus yang membelah lautan itu, mana ayatnya? Coba dibaca.
Jelas yang menyuruh Musa itu membelah laut itu kan Elohim Yahweh, Tuhannya bangsa Israel. Nah, itu. Iya, coba baca ayatnya, kaitannya sama Yesus apa nanti, coba dibaca ayatnya, membelah lautan. Pada hakikatnya Pak Ustadz, begitulah kira-kira Pak Ustadz. Berhubung waktu sudah subuh, memang literasi kita persusut dulu mengenai, kita ambil ayatnya. Karena lagi baringan juga ini di kamar Pak Ustadz, ya kan? Iya dong, Pak Ustadz. Pasiennya siapa gak bertanggung jawab ini? Ternyata channel Gurunda masih live, Ustaz Wafi. Sapa dulu tamu baru. Assalamualaikum, selamat malam. Anak manusia, Islam apa Kristen? Anak manusia? Anak manusia. Udah pasti Islam itu, udah pasti Islam, namanya anak manusia. Kalau Kristen anak Tuhan gitu ya? Kalau itu udah jelas Yesus adalah Tuhan, ya kan? Iya, tapi Tuhannya dipanggil domba. Ya itu hanya penyebutan aja Pak Ustadz. Masa penyebutan pakai domba, pakai singa lah, lebih keren. Masa Yesus dipanggil anak domba? Anak singa. Ya itulah, makanya Yesus itu membawa kasih. Kalau singa nanti kan seolah-olah dia mencakar. Kata siapa? Singa itu takut sama istrinya dulu. Kenapa Yesus dipanggil anak domba itu? Kenapa? Ya begitulah, ya kita terlalu jauh nanti kita bilang kenapa nggak anak kambing aja nanti sekalian lagi kan? Ya enggak, kenapa istilah domba itu diambil dari mana sih? Ya tahu kan waktu Daud ya gembala domba Daud, yang dimana Daud itu ya domba itu kan dianggap baik, binatang yang penurut, yang binatang yang Apanya penurut? Saya kalau nyembelih domba itu kena seruduk biasanya kalau Idul Adha. Ya itulah, makanya beda kan Pak Ustadz kan, makanya sulit kalau dikaji dengan pikiran kita. Nah, terus istilah anak domba itu ambilnya dari mana itu berarti? Anak domba Allah, anak domba Allah. Ada lagunya. Nyanyi nih. Udah jangan terlalu serius Pak Ustadz. Jangan terlalu serius Pak Ustadz. Kita itu agama Islam itu selalu serius membahas akidah karena kitabnya serius. Yang saya kasihan ini teman-teman Kristen, orangnya serius, kitabnya bercanda, gimana ini? Oh itu kan ada pantunnya itu yang kita coba bercanda itu. Iya. Makanya nggak usah minum Fanta kalau kamu gak haus. Gak usah nyembah manusia apalagi namanya Yesus gitu loh. Nah, cakep. Nah. Ini sih kebenaran nih. Gus pantun. Aimoto dia nggak bisa ketawa, dia lagi batuk. Ya udahlah, kembali kepada keyakinan masing-masing lah, karena itu pun ya jalankanlah sesuai dengan agama masing-masing, sholatlah 5 waktu. Malah nyeramahin dia. Mau sholat subuh kayaknya dia. Iya dong, begini dong, kita begini, kalau kita sudah menceramain orang berarti udah aturan agama harus kita jalankan, sholat 5 waktu, puasa, ya udah. Berbagi kepada fakir miskin. Ya udah, nggak usah dikasih tahu kalau masalah itu. Janda-janda. Ya udah, nggak usah dikasih tahu kalau masalah itu. Kita ininya bidangnya kita di situ. Kebenaran, selamat pagi kebenaran. Masih belum menemukan kebenaran.
Dari dulu saya sudah dapat kebenaran, bro. Apa tuh kebenarannya? Kebenarannya siapa yang percaya kepada Yesus ya dia akan selamat, peroleh hidup yang kekal. Colok bin Wahid lagi nih. Kenapa? Siapa pertama kali yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Kok diangkat sih? Loh, karena dia tidak pernah ngaku dirinya Memang itu Tuhan Allah. dari awal udah selesai. Dari awal, siapa yang awal mengangkat dia sebagai Tuhan? Aduh, jangan ada kata-kata mengangkat. Dia itu memang Tuhan. Lihat saja di 1 Yohanes itu. Loh, buktinya seluruh dunia gak ada yang percaya dia Tuhan kecuali cuma Kristen. Kristen berapa orang di dunia, bro? Sedikit, gak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta. Malah sedikit matamu. Nyatanya Kristen yang paling banyak dari Muslim itu makan tuh kontolnya cuma itu. Loh, kok gini? Ini pemarah. Ini kemakannya omongnya cuma. Lu kontol bom-bom lu emut tuh sama bini lu dan anak lu. Dia lupa loh Yesus juga punya itu. Jangan gitulah. Kita sama-sama manusia, sama seperti Yesus, sama-sama punya apa yang kamu sebutkan barusan. Cuma Mbak Meliani aja yang nggak punya itu. Yesus pun punya. Cuma aksesoris. Itu kata Dede. Tantangannya, siapa yang mau ditombak, disalib, ditombak, dan bangkit di hari ketiga, saya Tuhankan juga. Janji deh. Ya, kalau cuma seperti itu standarnya kece banget. Ya nggak apa-apa, ada yang mau? Mau gua 3 jam ya. Yesus disalib jam 12, kemudian diturunin jam 3. Mau gua. Tusuk gua di lambung, mau gua. Tusuk di lambungmu ya. Nanti jam 3 hari gua diam dulu sampai hari ketiga terus gua bangun. Kok Gitu doang. Kan salib tusuk nanti tombak buat pipinya, buat pipinya Quest, buat pipinya ya. Perkara gitu doang. Standar kayak gitu aja sudah di Tuhan. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya gini kebenaran, kalau misalnya lu Yesus disalib nih, ditusuk tombaknya, didiemin di kayu salib, di hari ketiga bangkitnya di kayu salib, baru tepuk tangan kita. Diturunin, ditaruh di goa 3 hari, semua orang juga bisa. Iya. Katanya nebus dosa dunia. Buktinya masih ada neraka. Apanya yang ditebus kalau gitu? Disitulah kesalahannya kadang-kadangnya. Itu bukan nebus dosa manusia loh. Itu nebus manusia dari maut. Mana ayatnya itu? Oke. Ayat Terus berarti salah ya Yohanes yang mengatakan dia datang menebus dosa dunia ya? Yang Yohanes berapa? partisipan Kita baca. moderator ya. Silakan moderator. Kita baca aja, nggak usah kita apa ya kan? Baca aja. Terima kasih. Yesus itu kan jelas menebus dosa, menebus manusia dari maut. Artinya apa? Berarti Yohanes salah ya mengatakan menebus dosa dunia? Nggak ada yang salah. Anda yang mengatakan Yohanes salah. Loh, saya kan mengutip perkataan Yohanes, dia datang untuk menebus dosa dunia. Apa yang salah dari saya? Oke, kita baca aja, bro. Loh, saya juga baca loh, Yohanes 1 nomor 29 itu. Aduh. Saya kan tidak menafsiri loh, saya cuma baca ayatnya loh. Sesuai perkataan Yohanes, dia datang sebagai penebus dosa dunia. Apa yang salah? Menghapus, bukan menebus, bro. Biasa beda menebus dengan menghapus. Oke lah, menghapus dosa dunia. Lalu apa gunanya neraka berarti? Neraka bagi yang tidak percaya Yesus. Oh, berarti Kristen semuanya pasti surga meskipun dia setiap harinya korupsi gitu? Berarti dia nggak percaya kalau dia korupsi. Loh, kata percaya ini harus dengan pekerjaan baik. Betul. Di mana ayatnya? Kalau percaya itu wajib punya pekerjaan baik. Mana ayatnya? Oke, sebentar saya tampilkan. Oke. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Oke, teman-teman Kristen sambil nunggu silahkan naik ya, tapi jangan kayak si Raja Daud tadi datang-datang naik-naik langsung kayak gitu. Itulah ajaran kasihnya itu. Kita di sini mengedukasi biar teman-teman yang di bawah juga enak dengerinnya. Kalau mau saling hujat ya sana ke gereja.
Mana Mas ayatnya Mas? Bahwa percaya itu harus ada dengan pekerjaan baik, sehingga tidak cukup percaya saja lalu tidak ada efek penebusan itu atau penghapusan itu. Sebentar. Ini ada di Yakobus 2 ayat 26. Kok Yakobus? Jadi dari mana? Dari Alkitab kan? Oh iya weh, lanjut aja. Lanjut. Oke, sabar. Bisa Yakobus gitu loh. Saya kira keterangan dari Yesus itu. Ini kan firman Tuhan semua. Kita yakini, kalau orang Kristen yakini bahwa ini semua kan firman Tuhan. Padahal curhatan Paulus juga banyak itu. Yakobus bukan Paulus. Enggak, Alkitab itu isinya curhatan Paulus juga banyak. Masa itu firman Tuhan? Kan nggak mungkin. Nggak semua lah itu firman Tuhan. Buktinya Paulus juga berkata-kata, ngobrol sama temennya. Masa itu firman Tuhan? Ya enggak lah. Oke. Ini yang pertama aja ya. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terus? Ya, artinya ketika kita beriman ya perbuatan kita juga harus sejalan. Gak mungkin saya katakan saya percaya kepada Yesus, saya melacur setiap hari gitu loh. Ngarang. Iman itu apa sih definisinya di Ibrani? Kok ada kaitannya sama percaya sama Yesus? Iman itu apa sih? Iman itu percaya. Percaya tanpa melihat itu masuk dasar iman dari orang Kristen. Gak gitu definisinya. Baca ayatnya di Ibrani itu, iman itu apa? Iman kepada siapa? Pengertian Anda iman seperti apa? Pengertian iman itu kan tertulis dalam Ibrani itu. Sampai kok ngarang-ngarang sendiri nih loh. Mana ada kerang-kerang? Hatam nggak baca Ibrani sampean? Perjanjian baru. Kami bukan menghafal bro, tapi kami mengerti. Saya tidak nanya menghafal. Sampean sudah baca semua nggak Ibrani? Katanya Kristen. Kok definisi iman ngarang sendiri? Mau tertulis kok dalam Bible definisi iman. Oke, kita ambil yang lain kalau Anda nggak terima ini. Mati. Sebentar bang, kita sapa dulu nih tamu baru. Assalamualaikum, selamat pagi, Bobby Akon, Islam apa Kristen? Dijawab, dibuka dulu mic-nya bang. Bobby Akon, kalau nggak bersuara di, oke. Oke. Oh ya. Kristen. Saya tuh orang bebas, kayak Rocky Gerung itu orang bebas. Wes turunkan aja, berarti. Indonesia ini hanya untuk yang beragama, nggak punya agama, check out. Dengarkan lagi ya, di Matius 5 ayat 16 dinyatakan, ini Yesus sendiri. Anda tadi meminta perkataan Yesus kan? Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ini menunjukkan bahwa perbuatan baik yang dilakukan seorang yang percaya adalah cara untuk menyatakan iman mereka dan memuliakan Allah. Tafsir cabang pribadi. Itu bukan hanya tentang keyakinan dalam hati bro, tapi juga menghasilkan perbuatan yang baik yang mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu dalam ajaran Kristen, percaya kepada Yesus harus diiringi perbuatan baik sebagai wujud nyata dari iman yang dianut. Oke? Cabang pribadi berarti penafsirannya ya. Padahal isi ayatnya gak ada kaitan sama iman itu. Aduh, jadi berapa ayat lagi? Akan ada itu. Karena begini loh bang. Jadi orang-orang Kristen ini tidak semuanya masuk surga itu. Sedikit dari mereka yang terpanggil dan yang terpilih. Terpanggil mungkin semua, tapi yang terpilih cuma sedikit. Jadi hakikatnya Kristen di dunia ini sedikit. Makanya saya mengatakan Kristen di dunia ini tidak sampai 1 juta mungkin. Bahkan mungkin tidak sampai 1000 itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kan Yesus yang berkata seperti itu. Sehingga semua orang boleh mengaku Kristen, tapi hanya sedikit yang benar-benar menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Yesus nanti di surga kan cuma sedikit, kata Yesus sendiri itu loh. Jadi hakikatnya hanya KTP-nya yang Kristen di dunia ini.
Tapi yang benar-benar terpilih menjadi apa ya, hawariyun kalau di kita ya, itu hanya sedikit Bang. Jadi jangan bangga-bangga dengan jumlah apa namanya itu Kristen di dunia. Yesus sendiri bilang cuma sedikit kok. Dan Islam juga meyakini itu, bahwa yang masuk surga bersama Nabi Isa itu hanya sedikit sekali. Hanya orang-orang yang beriman beneran kepada dia. Itu pun di zamannya. Begitu, saudara. Iya. Kalau pandangan Anda seperti itu ya bisa saja sih. Tapi menurut saya begini. Anda juga dipanggil hari ini kan untuk percaya kepada Yesus. Tapi Anda memilih apa? Anda tidak percaya kan? Ya itu yang tidak Saya percaya sama Yesus. Siapa yang tidak percaya Yesus? Jangan ngomong gitu ah. Anda nggak percaya. Loh, saya percaya. Bahkan saya bisa murtad, keluar dari Islam kalau nggak beriman kepada Yesus. Waduh. Gimana tuh? Loh, percaya sebagai apa Anda Yesus itu? Sebagai nabi lah. Mesias, Anda tidak percaya dia sebagai Mesias kan? Gak usah dulu sebagai Tuhan, sebagai Mesias saya percaya Yesus itu Al-Masih, Mesias. Percaya, saya beriman. Artinya Anda percaya juga bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus Anda dari maut. Tidak, Yesus mati di kayu salib. Terus menebus orang dari maut. Katanya bukan menebus, katanya menghapus. Gimana sih orang? Menebus dosa, menebus manusia dari maut dengan cara katanya apa? Tadi dosa, sekarang maut. Dari awal saya mengatakan, kalau Anda punya rekaman silakan lihat. Saya mengatakan Yesus menebus orang dari maut dan menghapus dosa-dosanya. Pertanyaan gini loh, pertanyaan saya, siapa sih yang mengatakan Yesus disalib? Di Alkitab kan jelas. Coba baca ayatnya bahwa dia tersalib. Baca ayatnya. Ya, di mana? Coba baca satu saja ayat bahwa Yesus tersalib. Coba dibaca. Mohon maaf sebentar, ini yang ngorok siapa ya? Ditutup dulu ya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Ya. Coba ya, 10 menit lagi saya mau sholat ini. Coba baca ayatnya, Yesus tersalib. Coba. Siapa yang ngomong? Baca Injil tuh supaya Mbak tahu. Injil tuh semua. Alkitab. Injil bukan Alkitab, Bang. Jangan ngawur, Bang. Di Alkitab. Gak sama Injil dengan Alkitab itu. Jangan ngarang-ngarang. Di Alkitab. Gak sama gimana? Di Alkitab kan ada Injil kan? Malah ngulang lagi dari awal kalau ngobrol sama ini nanti. Coba mending sama Bang kebenaran dulu biar ini. Ya. Ini sudah nyampe Surabaya, ini malah ulang lagi dari Banyuwangi nanti. Coba Bang, satu ayat saja yang mengatakan Yesus itu disalib. Coba saya pengen tahu. Ya. Ayo kebenaran dibuka mute-nya. Dituntaskan dulu kebenaran biar dapat poin. Markus 15 ayat 24 saya mulai baca ya. Markus 15 ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Oke, clear ya? Siapa yang ngomong di sana? Jadi yang menjadi saksi Yesus disalib itu siapa? Pertanyaannya itu, siapa yang ngomong Yesus itu disalib? Itu kan mengabarkan bahwa mereka menyalibkan dia. Itu kan orang-orang tuh. Saya pengen tahu yang menjadi saksi yang ngomong bahwa Yesus telah disalib, dia ada dalam kejadian itu. Siapa, Bang? Oke. Sekarang Anda akui dulu bahwa di Markus ini ada ya mengatakan bahwa ya kalau cuma kata orang-orang, Bang. Kalau cuma kata ke orang-orang itu saya sudah berkali-kali baca Bible Anda. Kalau cuma kata orang-orang, yang pertanyaan saya, yang menyaksikan Yesus disalib lalu termaktub, tercatat, terkonfirmasi dalam Bible Anda, itu siapa?
yang menjadi saksi menyaksikan Yesus disalib di tempat lalu termaktub Buat dalam kitab ayat itulah. Bible Anda. ya Markus ini. Loh itu kan kata orang-orang itu bang. Mereka menyalibkan dia, itu kan kata mereka. Saya pengen tahu yang menyaksikan. Itu kata Markus. Itu yang kata mereka, bro. bilang diimani. Sedangkan Bro. kamu sendiri nggak percaya. Gimana sih? Coba pahami narasinya bro. Bedakan. Scorpio satu-satu ya, mohon maaf ya. Scorpio ini Pak Ustadz. malah motong-motong Scorpio ini. Kalau jadi bias nanti kasihan Ustadz Wapi, mending diturunin dulu biar kelar sama Bang Kebenaran. Turunin aja dulu ya. Ya, jadi pertanyaan saya bang ya, saya pengen tahu orang yang bersaksi pas ada di kejadian Yesus disalib, lalu kesaksian orang ini termaktub dalam kitab Anda. Itu yang pengen saya tahu bang. Kalau cuma Markus kan nulis cerita tentang orang-orang yang mengatakan mereka menyalibkan dia. Kan berarti Markus tidak ada di tempat, hanya menceritakan orang-orang berkata. Itu yang dicatat Markus, bahwa mereka telah menyalibkan dia. Saya pengennya yang bersaksi melihat Yesus disalib, lalu perkataan saksi ini tercatat dalam kitab Anda. Mana bang? Berarti Anda pengen saksi yang melihat itu dan tercatat di Alkitab. Lalu ucapannya itu tertulis dalam ayat itu. Dialah, siapa namanya? Oke, yang pertama yang pasti itu Maria ya, ibu Yesus. Nah, mana ayatnya bang? Oke, Yohanes 19. Bentar, saya buka. Gimana bang? Bentar ya, saya buka dulu. Oke. Kalau nggak salah sih, karena ayat Alkitab ini kan banyak sekali bro. Jadi nggak mungkin saya hafal semua juga. 5 menit lagi saya pamit. Di Yohanes 19 ayat 25. Oke. Dengar ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkata, lalu ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi yang pertama yang pasti yaitu siapa ya? Maria ibu Yesus beserta Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Bang, coba dipahami dulu pertanyaan saya ya. Kalau memang Maria yang ada menjadi saksi di saat penyaliban Yesus, ya, itu seharusnya perkataan Maria itu tercatat bahwa dia menjadi saksi. Ternyata itu sama-sama seperti wartawan, Mas. Ada wartawan, contohnya ya, lalu mencatat nih kejadian nih bahwa saat itu yang ada Maria. Nah, itu kan sama saja kayak yang ayat tadi, Bang. Hanya katanya, bukan dialah yang menjadi saksi. Seharusnya kalau memang tercatat itu Maria, perkataan Maria itulah saya melihat bahwa Yesus tersalib seumpama menjadi ayat dalam Bible Anda. Itu keren, Bang. Kalau cuma saya melihat bahwa di sana ada Maria, kata siapa? Berarti kan sama-sama katanya, Bang. Ini kan Maria Markus ini hidup sejaman kan? Saya tidak tanya dia sejaman, Bang. Saya tanya perkataan orang yang benar-benar menjadi saksi ketika Yesus disalib, dan perkataan saksi itu tercatat dalam ayat Anda. Paham kan? Kalau cuma katanya, Bang, Maria waktu itu ada di tempat kejadian, kan katanya itu dapat kabar berarti kan dia kan? Dan kabar itu belum tentu benar. Kenapa saya mengatakan kabar itu belum tentu benar? Karena tidak tercatat siapa yang menjadi saksi atas pengabaran tersebut, Bang. Coba begini Markus, Bang, contoh Yohanes ya. Saya mendapat kabar dari orang yang ada di sana yang bernama ini bahwa Maria saat itu ada di sini. Keren itu, Bang, gak apa-apa. Saya maklumi kalau kayak gitu. Ternyata itu ayatnya tidak berbunyi seperti itu loh, Bang. Di sana saat itu ada Maria. Kata siapa di sana saat itu ada Maria? Orangnya siapa yang ngabari ke Yohanes? Saat itu murid-muridnya Yesus semuanya kabur.
Gitu loh maksudnya. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Yohanes, bisa nggak? Mana ada fakta sejarah Yohanes berkata-kata dengan Maria cerita tentang penyalipan Yesus? Mana sejarahnya? Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, Bang. Oke, sebenarnya kalau penyalipan Yesus bukan dari Alkitab pun Anda bisa lihat. Dari catatan sejarah. Nggak keren dong. Bisa Anda lihat. Nggak keren dong. Masa tentang kejadian yang sangat sentral ya, yang sangat aktual menurut Kristen tidak tercatat dalam Alkitab. Nggak keren dong. Tercatat, ini kan tercatat, Anda tidak terima. Nah, kan katanya itu, Bang. Sekarang saya tanya, Yohanes sama Markus tahu dari siapa kalau Maria waktu itu ada? Coba saya tanya. Masih ketemu dengan Maria. Ini mereka ini kan masih ketemu di hari Pentakosta sendiri, mereka bertemu. Bang, waktu Yesus disalib itu semua muridnya kabur, Bang. Betul. Itu tercatat, Bang. Kapan? Gini sudah, gampangannya gini, Bang. Ada muridnya di sini, ada muridnya. Ini dengarkan ya. Kemudian katanya. Berarti salah ya ayat yang mengatakan semua muridnya gak ada di sana? Ini nanti lihat sendiri nih. Kita bahas berarti lagi salah berarti ya. Ayat yang nggak ada yang salah, nggak ada yang salah sebenarnya. Nah, terus maksudnya semua murid tidak menyaksikan dia disalib, ayatnya itu benar nggak? Di mana itu? Coba kita buka. Di mana? Oh, saya sholat subuh dulu ya, ntar ya. Ini telat saya nanti ini. Oke, baik, dilanjut dulu sama Bang Kores. Bang Kores, monitor? Ya. Ya, dilanjut dulu ya, Bang. Bisa Alfinya mau sholat. Nanti yang gantian ya? Ya, gantian. Oh, alhamdulillah. Kita sampai mana bahasnya ya? Kita tadi kebenaran, Bang? Hah? Anda kan butuh saksi, siapa saksinya ya? Saksinya ya. Nanti soal ya udah nanti soal saksi nanti lanjut sama Sardovi ya. Lu nanya aja lah soal Islam. Iya, Bang Kores sama Daud dulu. Bang kebenaran diam dulu sama Ustadz Wapi nanti ya. Tunggu Ustadz Wapi sholat ya. Biar kelar. Ya silakan mau nanya apa, Bre? Raja Daud. Raja Gabut. Buka mic-nya. Oh, dia mau report ya, diam aja gini. Turunin aja mau report dia. Raja Daud. Raja Daud, ini diam aja nih, mau nge-report kah? Oke, lanjut. Ya silakan. Siapa namanya? Kebenaran. Bertanya aja kebenaran. Oh, ya, saya gini ya. Sebenarnya itu Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril. Iya. Kan? Iya. Jadi selain Nabi Muhammad sendiri, siapa yang pernah dijumpai Jibril? Selain Nabi itu siapa yang pernah melihat Jibril? Itu apa? Semua nabi. Enggak. Selain Nabi Muhammad, mulai zaman Nabi Muhammad ke bawah sampai kita lah. Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad itu hidup di tahun berapa? Di abad ke-6 ya, abad ke-7 ya. Abad ke-6 sampai ke-7 ya. Abad berapa sih? Abad ke-1. Abad ke-1. Maksud saya gini. Itu kan Jibril menjumpai Nabi Muhammad sendiri di abad ke-7. Jadi yang di abad ke-7, siapa yang selain Nabi Muhammad, siapa yang melihat Jibril? Tapi nggak dalam bentuk asli ya. Ada Aisyah sama sahabat. Ketika itu Jibril menghampiri majelisnya Nabi, lalu kemudian menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, lalu bertanya perkara iman. 5 rukun iman yang kita imani sekarang. Oke, mana? Di hadis. Hadis berapa? Bukhari waktu itu. Gua lupa laptop gua lagi di servis, Bre. Jadi gua agak ini.